Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat ada Abi Hanif dan Umi Ida selaku pengasuh pondok pesantren Surga melalui Bani Fida. Yang terhormat juga Bapak dan Ibu guru. Yang terhormat juga orang saya ada rumah. Semoga saya selalu banyak umur dan diberi barokah taman berbakat. Oke, memperkenalkan nama saya Amanda Dwi Nur Aini di kelas 9 MTS Larai Bani Fida. Pada malam ini saya akan mempresentasikan tentang UAS. UAS itu adalah dengan adanya mengerti sikap UAS. Jadi UAS itu apa sih artinya? UAS itu adalah khalifah. Jadi di cabang pertama itu ada masa anak dan masa remaja. Jadi kalau masa anak itu kita harus pribadi yang cerdas. Gimana sih pribadi yang cerdas itu? Kayak pribadinya kayak pribadi mandiri, pribadi sosial, pribadi atau apa itu namanya pribadi yang cerdas. Kalau pendidikan formal, kita itu pendidikan formal itu kita itu menuju kita pendidikan kemana, kita itu harus yang lebih baik daripada yang dulu gitu. Itu dengan adanya bersama ibu dan paman. Terus dengan adanya masa remaja. Masa remaja itu dengan adanya upah harian. Jadi upah harian kita sehari-hari kayak gimana gitu. Itu ada dengan adanya pemelihara ternak. Kita itu juga kayak zaman dulu sama zaman sekarang ya. Kalau remaja-remaja itu kita kalau zaman dulu sih, kalau khalifah itu kayak memelihara ternak, kita itu kayak menjaga, terus mengembala gitu, gak boleh kayak ditusuk atau apa itu gak boleh, kita harus sayang sama binatang ternak itu. Oke. Itu dengan adanya masa tua itu dikenal sebagai lama. Jadi kalau zaman dahulu itu kalau dikenal sebagai lama, terus dengan adanya berjuang di jalan Allah. Kita itu ya, kalau misalnya zaman dulu kan ada perperangan. Kayak kita itu kayak berjuang di jalan Allah. Kita itu gak boleh putus asa. Kita gak boleh pantang menyerah, kita harus semangat gitu. Terus kita harus mengucap Allahu Akbar. Kan biasanya zaman dulu kan peperangan itu ya, terus sama kaum Quraisy gitu ya. Terus kaum muslimin itu kayak kita berjuang, ayo kita kita harus semangat, gak boleh menyerah, Allahu Akbar itu ya. Terus adanya dengan masa remaja, dengan gendong dan pemimpin kaum tabiin. Itu kita lanjut ke cara menentasi. Dengan adanya pribadi sederhana, kita itu kalau dengan adanya pribadi sederhana, kita itu kayak pribadi sederhana itu kan setiap manusia itu ada yang baik dan ada yang buruk. Jadi pribadi sederhana kita itu gak boleh ya cuma satu sih, adanya gak boleh sombong, terus gak boleh kayak yang tercela gitu. Kita itu harus yang akhlak terpuji juga. Akhlak terpuji itu kayak baik, terus gak sombong, terus kita itu juga tolong menolong, saling menolong gitu. Terus dengan adanya gelimang harta, kalau gelimang harta, kalau misalnya ya di masa remaja itu ya, kan banyak sih yang gelimang harta gini, aku ini harta ini, itu gak boleh. Maksudnya gak boleh. Kita itu harus gelimang hartanya itu kayak bercukupan kita sehari gitu. Itu dengan permaluan penyakit, dengan ujian dialami ikhlas. Dengan ujian dialami ikhlas, jadi kita itu apa sih dengan ujian dialami ikhlas? Jadi kita itu kalau misalnya punya penyakit nih, jadi kalau punya penyakit kayak kita itu diuji Allah. Kan zaman dahulu kan kayak zaman dulu kan kayak ditusuk-tusuk, kayak punya penyakit apa gitu ya. Terus mana kayak kita itu diuji Allah biar kita itu sabar. Gimana sih caranya kita sabar untuk melawan penyakit ini? Terus kayak ditusuk-tusuk gitu. Kayak ditembak gitu. Jadi itu harus sabar. Kita itu juga harus ikhlas. Kita itu gak boleh marah sama Allah. Allah juga itu kayak Allah itu kasih uji kepada kita biar kita itu sabar sama apa yang kita diujikan oleh Allah itu. Cukup sekian dari saya, berminta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.